Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Berikut adalah aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Luhnoni Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan, SD Negeri 2 Bangun. Yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata ini adalah 4 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang bisa saya pahami yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebagai pendidik, kita harus mampu memposisikan diri sebagai pamong yang mampu menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak. Memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Atas dasar hal tersebut, saya melakukan perubahan di kelas dengan menghadirkan pembelajaran yang diintegrasikan dengan kegiatan bermain, sehingga anak mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Saya merasa perlu melakukan perubahan pada proses pembelajaran karena sebelum memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya terapkan masih berpusat pada guru, serta pembelajaran yang saya berikan tidak menarik murid merasa jenuh dan bosan. Tidak adanya rasa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan menerapkan metode belajar sambil bermain untuk membantu mereka memahami materi, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat kolaborasi antar peserta didik. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa semangat untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran. Saya mengalami perubahan mindset dari menuntut menjadi menuntun anak. Ini bukanlah hal mudah, namun saya merasa tertantang melakukan perubahan positif dalam pembelajaran, hingga akhirnya saya merasa senang dan bahagia melihat murid selalu bersemangat mengikuti setiap pembelajaran. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu yang pertama menuntun murid untuk selalu melakukan pembiasaan baik dan menjadi teladan bagi murid lain. Kedua, membangun budaya positif dan menghargai perasaan murid. Dan yang ketiga, mengemas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan yaitu saya selalu berupaya untuk memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik saya. Saya selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka berkolaborasi dalam setiap pembelajaran sehingga mereka selalu mengikuti kegiatan dengan antusias dan mereka merasa kehadiran dan kemampuannya dihargai. Ada 4 manfaat yang dirasakan setelah saya melakukan perubahan yaitu yang pertama, bisa saling menghargai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, melatih murid untuk bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, mereka bisa meningkatkan pengetahuan yang mereka miliki. Dan yang keempat, mereka memiliki pribadi yang ramah, sopan, dan peduli. Berikut adalah pelaksanaan aksi nyata yang berpedoman dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dari tahap perencanaan atau persiapan, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Setelah itu, saya menyiapkan media dan perangkat yang diperlukan dalam melakukan aksi nyata. Dalam tahap penerapan, ada beberapa hal penting yang saya lakukan. Salah satunya, saya melakukan kegiatan ice breaking yang mengandung unsur penyemangat dan memotivasi peserta didik untuk belajar serta mengembalikan fokus belajar mereka. Menggunakan metode dan media pembelajaran yang lebih beragam
dan disesuaikan dengan kondisi kelas untuk membantu murid dalam memahami materi. Menerapkan metode belajar sambil bermain, yang mana dalam hal ini saya menggunakan permainan tutup kepala. Siswa harus mampu bekerja sama dengan kelompok untuk mendapatkan pertanyaan yang sudah ditempelkan di beberapa sudut kelas dan mampu menjawab pertanyaan dengan rekan kelompoknya. Selain meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi, di sini mereka juga dilatih berkonsentrasi, bekerja sama, dan kecepatan mereka dalam menyelesaikan permainan dan menjawab soal. Perubahan ini membawa dampak yang positif dalam lingkungan belajar peserta didik, di antaranya menumbuhkan kolaborasi antar peserta didik, menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik melalui pembiasaan baik di sekolah, seperti menerapkan budaya 5S. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kepribadian yang sopan, ramah, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Pada tahap refleksi, ada beberapa hal penting yang bisa saya catat terkait perubahan yang telah saya lakukan. Di antaranya, saya mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menciptakan ruang kolaborasi antar peserta didik, menciptakan kesempatan untuk peserta didik berperan aktif, dan menumbuhkan kreativitas dan rasa percaya diri peserta didik. Harapan saya bisa terus berkonsisten melakukan perubahan positif yang mengedepankan keberpihakan saya kepada peserta didik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ani. Dan saya Dian. Baik, kami akan mengomentari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Noni. Selama ini kami mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Noni. Saya melihat murid lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan atau diberikan oleh Ibu Noni. Dan harapan kami semoga Ibu Noni selalu berkonsisten menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid agar terwujudnya merdeka belajar. Dan kami akan selalu menerapkan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Noni. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arsyad. Perkenalkan, nama saya Rike. Kami siswa kelas 6 dari SD 2 Bangli. Pelajaran yang disajikan oleh Bu Noni di kelas kami, sosok Ibu Noni baik, ramah, disiplin dalam belajar. Ibu Noni mengajak kami bermain sambil belajar, membuat media pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kami. Kami sangat senang ketika diajak bermain sambil belajar karena pelajaran menjadi tidak membosankan. Harapan kami Ibu Noni selalu membiarkan pembelajaran yang dikemas dengan menarik agar kami dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Noni. Om Santi 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 Om. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam bahagia.